Tapi ternyata di India ditekan umat Islam. Maka saya hanya berharap saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan teguran keras kepada Hindu di India tersebut agar mereka membunuh. Karena sekarang sedang berkembang virus-virus tersebut, hanya karena virus saja orang Cina yang dulunya membenci pakaian yang menutup aurat, tiba-tiba sekarang mereka tutup seluruhnya. Sehingga ada orang bijak membuat meme, andai kata siksa di akhirat itu diperlihatkan oleh Allah di dunia, maka orang akan berebut untuk mencari hijab menutup aurat, tapi tidak terlihat, maka disetor oleh Allah Ta'ala sebahagiannya di dunia ini. Nauzubillah. Tapi manusia tidak mengambil pelajaran. Hanya di Cina terjadi saat mereka sedang melarang umat Islam beribadat, mereka larang umat Islam puasa, mereka larang umat Islam sholat. Tiba-tiba ketika terjadi wabah virus corona tersebut, hanya umat Islam yang tidak tersentuh. Barulah kita dapat viral tentang video orang-orang Cina pun berlomba-lomba untuk ikut sholat seperti umat Islam. Mereka ikut berpraktekkan kehidupan seperti kehidupan umat Islam. Harusnya orang India belajar, tapi ternyata di India ditekan umat Islam. Maka saya hanya berharap saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan teguran keras kepada Hindu di India tersebut agar mereka membunuh Tuhannya sendiri. Apa itu? Lembu yang mereka sembah dengan monyet Hanuman yang mereka sembah. Ketika mereka sadar bahwa nanti akan ada virus dari lembu, ada virus dari monyet, mereka akan membunuh monyet-monyet tersebut dan lembu-lembu tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Allah akan tunjukkan kekuasaannya, mereka akan membunuh Tuhan sendiri dengan tangan mereka. Maka kita berharap itu saja. Maka adapun saudara-saudara kita yang sedang ditindas, Allah menyampaikan janji-janjinya, وَلْيَتَّخِذَ minkum syuhada, agar sebahagian dari kalian itu dijadikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan gelaran syahid di akhirat nanti. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ minkum syuhada, mengetahui siapa yang sebenar-benarnya beriman. Maka walaupun demikian, bukan berarti kita boleh pasrahkan saja, lah biarlah itu nasib mereka, kenapa pilih hidup di India. Tidak, India itu pernah berjaya Islam, kerajaan Mughal. Kita masih melihat bekasnya, ada Taj Mahal, lambang cinta abadi berbentuk bangunan masjid, dan itu luar biasa. Maka tidak tertutup kemungkinan Aceh pun akan demikian, Indonesia pun akan demikian, bila umat Islam di Aceh dan umat Islam di Indonesia meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. Maka kekhawatiran kita tentang ajaran agama ini ditinggalkan adalah karena orang-orang yang menyampaikan ajaran agama ini tidak memberikan keteladanan. Jadi saya mendapatkan pelajaran dari seorang yang mungkin agak terbelakang pemikiran ketika duduk selesai sholat. Apa katanya? Ustaz, kami ini menarik mengikuti pengajian bukan karena pengajiannya enak dan asik, tetapi karena kami tertarik dengan sikap ustadznya saja. Maka sealim apapun ustadz itu, kalau malas tersenyum saat bertemu dengan kami tidak tertarik untuk datang. Sehebat apapun ilmu ustadz tersebut, kalau beliau malas untuk menyapa kami juga akan malas untuk menghadiri pengajiannya. Lalu sadarlah saya, ketika bertemu dengan beberapa orang yang terlihat sebagai ustadz dan ada pengajian, malas sekali tersenyum untuk orang lain. Seolah-olah kalau tersenyum itu rusak mulutnya. Entah dibuat dari porselin, wallahu alam. Pertanyaannya, bukankah dalam Islam itu tujuan dari pengajian ilmu dan lain sebagainya untuk mempertinggi adab dan akhlak, budi pekerti? Maka kalau dengan mengaji, semakin lama mengaji, budi pekerti semakin rusak, akhlak semakin ditinggalkan dan ditanggalkan, yakinlah ada yang salah pada pengajian kita. Nah, makanya mari kita hidupkan kembali kajian-kajian akhlak dan budi pekerti itu dalam keseharian. Minimal kita praktekkan kepada lingkungan terdekat, keluarga kita, ada orang tua, pasangan hidup, istri atau suami, anak-anak dan keturunan, ada tetangga, ada kerabat dan handai tolan. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar,
donya akhirat. Ile tanyo beuna, pamai tanyo beuna.